Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah jika baik semuanya. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran pada hari ini, apakah ada yang nggak masuk pada hari ini? Alhamdulillah jika masuk semuanya. Sebelum Bapak melakukan materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita mempelajari tentang hubungan ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Apakah ada yang tahu apa makhluk hidup terdapat di sekeliling kita? Dan apakah makhluk hidup yang satu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya? Apakah makhluk hidup dapat hidup sendiri? Nah, yaitu ketergantungan antara makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri, yaitu makhluk hidup saling bertergantungan dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya manusia. Nah, agar dapat bertahan, makhluk hidup manusia perlu makan. Makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup dan berkembang biak dengan baik tanpa bantuan manusia. Jadi terbukti bahwa antara makhluk hidup terdapat hubungan timbal baliknya, yaitu simbiosis antara makhluk hidup. Berdasarkan beberapa hubungan, makhluk hidup dikenal hubungan yang bersifat khusus. Hubungan khusus antara makhluk hidup ini disebut simbiosis, yaitu simbiosis dapat dibedakan, yaitu salah satunya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu adalah seperti hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Itu salah satu contohnya yaitu simbiosis antara seekor kerbau dengan seekor burung jalak. Simbiosis praktisme yaitu simbiosis praktisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang memperhatikan makhluk hidup, yaitu salah satunya mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian. Yaitu contohnya hubungan yang terjadi antara tanaman jeruk itu dengan benalu. Simbiosis komunisme yaitu adalah hubungan yang dapat menguntungkan salah satu pihak. Kalian pasti tentu pernah mendengar satu namanya ikan hiu kan, dan ikan remora bukan? Mungkin kalian pernah mendengar atau kalian nonton di televisi di rumah. Nah, mungkin dari itu kalian pasti tahu apa ikan hiu tersebut dan ikan romera. Simbiosis komunisme jelas terlihat antara ikan hiu, yaitu seperti ikan romera. Ikan romera yang menempel di dekat tubuh ikan hiu tersebut akan terus menjelajahkan manapun ikan hiu itu pergi. Ikan romera menjadi aman dari ancaman suatu ikan yang lainnya, yaitu ikan pemangsa, karena akan memangsa takut terhadap ikan hiu tersebut. Nah, mungkin cuma itu yang Bapak sampaikan sarang materi tersebut, yaitu sebelum Bapak menutup mungkin ada yang bisa menyimpulkan hal tersebut yang materi Bapak jelaskan. Oke, jika tidak ada yang menyimpulkan, sekarang Bapak akan menyimpulkan materi tadi.
Yaitu kesimpulannya, ketergantungan antara makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Makhluk hidup saling bergantungan dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya manusia tadi. Jika tidak ada binatang, tumbuhan, mungkin kita sulit untuk makan. Karena hal tersebut kita menguntungkan itu dalam kita sehari-hari. Itu simbiosis antara makhluk hidup itu berdasarkan berapa hubungan makhluk hidup, dikenal dengan hubungan bersifat khusus. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan seperti binatang ikan hiu tadi. Simbiosis plasme adalah itu seperti hubungan antara dua makhluk hidup yang memperhatikan makhluk hidup yang salah satunya mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian. Simbiosis komunalisme itu adalah suatu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak. Nah, mungkin cuma itu yang Bapak akan simpulkan. Sekarang Bapak akan mengasih tugas rumah untuk kalian, yaitu dicatat soal yang Bapak akan kasih. Sediakan buku dan pulpen dan dengarkan baik-baik yang Bapak berikan soal ini, yaitu satu, sebutkan contoh ketergantungan antara makhluk hidup. 2. Jelaskan apa yang dimaksud simbiosis mutualisme. 3. Jelaskan apa yang dimaksud simbiosis. 4. Resume adalah sebutkan salah satu contohnya tersebut. 5. Itu jelaskan apa yang dimaksud dengan simbiosis praktisme. Nah, mungkin cuma itu yang Bapak akan kasih tugas kalian. Jangan lupa dikerjakan di rumah, dan semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kalian harus tahu bahwa makhluk hidup itu harus tergantung dengan yang lain, tidak bisa kalau sendiri, karena makhluk hidup itu mempunyai suatu ketergantungan, yaitu seperti tumbuhan dan hewan tadi. Karena itu untuk melakukan satu proses untuk makanan kita tersebut. Sekian dari Bapak. Sebelum Bapak mengakhiri materi yang Bapak jelaskan tadi, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Itu sekarang berdoa, mulai. Doa selesai. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.